sini akan saya bicarakan ada dua macam obat, yaitu obat-obat untuk ginjal dan obat-obat untuk kandung kencing. Yang pertama kita bicarakan obat untuk ginjal, yaitu dalam hal ini ialah obat yang mempengaruhi reabsorpsi dari natrium dan air di ginjal. Kita lihat fungsi dari ginjal. Fungsi dari ginjal antara lain ialah membuang zat-zat hasil metabolisme. Yang kedua yaitu mempertahankan keseimbangan air, keseimbangan elektrolit, keseimbangan asam basa, mempertahankan tekanan darah, dan lain-lain. Untuk mempertahankan keseimbangan air, elektrolit, dan mempertahankan tekanan darah, maka ginjal melakukannya dengan cara meningkatkan atau menurunkan reabsorpsi natrium dan air. Reabsorpsi dari natrium bisa ditingkatkan dan diturunkan dengan obat-obatan. Peningkatan reabsorpsi dari natrium biasanya merupakan efek samping dari obat-obat. Antara lain ialah kortikosteroid, kemudian anti-inflammatory non-steroid, kemudian thiazolidinediones, ini obat anti-diabetes, dan obat kontrasepsi oral. Di sini ada golden rule, yaitu air cenderung mengikuti natrium. Jadi kalau di sini ada peningkatan reabsorpsi dari natrium, maka di sini akan terjadi peningkatan reabsorpsi dari air yang akan meningkatkan volume darah, ya, dan selanjutnya bisa menyebabkan udim ataupun peningkatan tekanan darah atau darah tinggi. Dan penurunan reabsorpsi dari natrium dilakukan oleh obat diuretik. Di peningkatan ini biasanya merupakan efek samping obat. Jadi, kemudian mengenai reabsorpsi dari air dapat ditingkatkan dengan agonis ADH seperti vasopressin dan desmopressin, diturunkan dengan antagonis ADH seperti kodifaptan, tolvaptan, dan juga diuretik osmotik. Jadi di sini akan kita bicarakan diuretik, kemudian agonis ADH dan antagonis ADH. Ini objektifnya, yaitu bagaimana penggolongan diuretik dan contoh-contohnya, bandingkan mekanisme kerja diuretik, menjelaskan penggunaannya, membandingkan efek samping diuretik, kemudian menjelaskan penggunaan agonis dan antagonis ADH, dan menjelaskan efek samping agonis dan antagonis ADH. Kita mulai dengan diuretik, ya. Sebagai definisi, diuretik itu ialah obat yang meningkatkan ekskresi urine dari tubuh, menyebabkan diuresis. Di sini ada 5 jenis diuretik. Ada loop diuretik, ada thiazide diuretik, potasium sparing diuretik, kemudian ada osmotik, ada karbonik anhidrase inhibitor. 3 yang pertama, yaitu loop diuretik, thiazide dan juga potasium sparing, itu paling banyak digunakan karena efek diuretiknya. Sedangkan yang 2 terakhir ini biasanya digunakan untuk kelainan yang di luar penggunaannya sebagai diuretik. Mekanisme dari kebanyakan diuretik ialah pertama-tama dia menghambat reabsorpsi dari natrium, dan ini diikuti dengan hambatan reabsorpsi dari air, kecuali osmotik diuretik. Yang pertama dia menghambat reabsorpsi air, baru diikuti dengan hambatan reabsorpsi dari natrium.
Dan tempat kerjanya ialah kebanyakan diuretik bekerja pada membran tubules di sisi lumen, ya. Kecuali di sini ialah aldosteron reseptor antagonis. Karena bekerja pada sisi lumen dari membran tubulus, maka dia harus difiltrasi di glomerulus untuk masuk ke tubulus. Dan obat NSAID yang menghambat sintesa prostaglandin mengurangi filtrasi glomerulus akan mengurangi efikasi dari kebanyakan diuretik. Kita lihat tempat-tempat dari tubulus di mana natrium banyak direabsorpsi. Yang pertama ialah pada tubulus contortus proximalis, hampir 65% sodium direabsorpsi. Kemudian thick ascending limb of endless loop, yaitu di sini hampir 25%. Kemudian pada tubulus contortus distalis hampir 8%, dan pada tubulus collectivus yang bagian kortikal itu hampir 5%. Dan air itu direabsorpsi di tubulus proximalis, ya. Kemudian thin descending limb of endless loop di bagian loop Hadley yang tipis yang menurun, dan kemudian yang terakhir ialah pada tubulus collectivus bagian medular. Nah, ini tempat kerja daripada diuretik, ya. Carbonic anhydrase inhibitor, yaitu pada tubulus contortus proximalis. Kemudian obat diuretik yang osmotik, yaitu pada tempat-tempat di mana air direabsorpsi, yaitu di tubulus contortus proximalis, kemudian lobe Hadley yang tipis, yang descendent, ya. Kemudian tubulus collectivus bagian medular. Kemudian loop agent atau loop diuretik itu bekerjanya pada thick ascending limb of Hadley, dan thiazide pada tubulus contortus distalis, dan potassium sparing diuretik yaitu pada collecting tubules dan collecting duct. Kita lihat di sini carbonic anhydrase inhibitor, contohnya ialah asalamid, ya. Dia bekerja pada tubulus contortus proximalis. Jadi pada keadaan normal di sini Na diabsorpsi sebanyak 65%, ditukar dengan H. Jadi NaHCO3, Na-nya diabsorpsi dengan ditukar dengan H, dan HCO3-nya nanti digabungkan dengan H menjadi H2SO3, dan nanti dipecah menjadi H2 dan CO2. CO2 masuk ke sel, kemudian disintesis lagi menjadi H2SO3. HCO3-nya ini masuk ke intersistem darah bersama-sama Na. Di sini kita lihat bagaimana carbonic anhydrase inhibitor itu bekerja. Jadi Na yang masuk itu ditukar dengan H. H ini bila produksinya dihambat, jadi H ini didapat dari pemecahan H2CO3, dan H2CO3 ini didapat dari penggabungan CO2 dan H2O. Bila penggabungannya dihambat oleh carbonic anhydrase, maka produksi H akan berkurang, sehingga pertukaran Na dengan H menjadi terhambat. Na banyak dibuang berupa NaHCO3. Kemudian loop diuretik, ini contohnya furosemide, bumetanide, torsemide, ethacrinic acid. Sedangkan furosemide dapat diberikan secara intravenous. Dia bekerja pada thick ascending limb. Pada thick ascending limb ada cotransport antara Na, K, dan 2Cl.
Na diabsorpsi sampai 25%. Na yang masuk ke sel tubulus tukar dengan K, ya. Kemudian K ini juga masuk ke interstitium darah bersama dengan Cl. Lalu kita lihat di sini K yang masuk 1 sel, 2 dan keluar cuma 1. Jadi di sini ada kelebihan K di selnya. Kelebihan K ini dibuang ke lumen sehingga menyebabkan lumen potensial yang positif. Dan hal ini akan menyebabkan reabsorpsi dari Mg dan Ca lewat transseluler antara sel-sel. Kemudian tiazid diuretik ini bekerja pada tubulus contortus distalis. Contohnya hidroklorotiazid dan clotharidon. Hidroklorotiazid, sedangkan clotharidon, indapamide metolazone itu merupakan tiazid-like diuretik. Ya, rumusnya tidak seperti tiazid, tapi kerjanya seperti tiazid. Obat ini menghambat kotransport Na dan Cl di tubulus corticus. Dan di sini juga ada reabsorpsi Ca yang dipengaruhi oleh parathyroid hormone. Kemudian ada potasium sparing diuretik, ya. Di sini bekerja pada collecting tubules, ya. Jadi aldosteron merangsang reseptornya dan akan menyebabkan ekspresi dari kanal natrium. Reabsorpsi Na ini akan menyebabkan lumen menjadi negatif, sehingga dengan demikian maka kalium akan dikeluarkan dari sel. Jadi masuknya reabsorpsi dari natrium ditukar dengan ekskresi dari kalium dan hidrogen. Potasium sparing diuretik itu ada dua, ada aldosteron antagonis yang bekerja pada reseptornya. Yang kedua amyloid dan triamterate yang langsung bekerja pada channel natrium. Jadi di sini karena channel natrium dihambat secara langsung dan tidak langsung, jadi reabsorpsi natrium dihambat, maka ekskresi kalium dan H itu akan dihambat juga, ya. Jadi karena Na yang ditukar itu tidak ada dengan pada H, maka di sini akan terjadi retensi kalium dan retensi hidrogen, menyebabkan akhirnya menyebabkan hiperkalemia dan juga asidosis. Kemudian kita lihat osmotik diuretik. Osmotik diuretik itu bekerja yaitu pada tempat-tempat di mana air itu direabsorpsi, yaitu pada tubulus contortus proximalis, ya. Kemudian thin descending limb of Henle loops dan juga pada collecting duct. Jadi mannitol ini setelah difiltrasi dia tidak direabsorpsi, ya. Dengan demikian akan meningkatkan tekanan osmotik dari lumen dan akhirnya dia akan menahan air, ya, di lumen. Jadi air itu tidak direabsorpsi di tempat-tempat tubulus contortus proximalis, kemudian di thin descending limb of Henle dan juga di sini di collecting duct, dan airnya tertahan, air tidak reabsorpsi tertahan di lumen dan akhirnya meningkatkan produksi dari urin.
Dan penggunaan dari diuretik pertama ialah pada keadaan udin. Apakah itu karena heart failure, nephrotic syndrome, maupun ACTS itu pada cirrhosis ya, dan juga untuk hipertensi. Dan penggunaan lain ialah pada glaukoma. Glaukoma itu yaitu penyakit di mana tekanan intraokuler itu meningkat, yang ditandai antara matanya merah disertai dengan sakit kepala yang bernyut sampai muntah-muntah. Di sini terjadi ketidakseimbangan antara produksi humor aqueous dan pengalirannya. Dan di karbonil anhidrasi inhibitor berguna, dia mengurangi produksi humor aqueous, demikian mengurangi tekanan intraokuler. Yang lain lagi penggunaan diuretik ialah mengurangi edema dari otak, yang digunakan di sini osmotic diuresis. Jadi osmotic diuretik itu menyebabkan tekanan osmose pembuluh darah itu lebih besar dari tekanan osmose otak, sel-sel otak. Akhirnya air terserap ke darah. Kemudian severe hiperkalsemia. Di sini digunakan loop diuretik yang meningkatkan ekskresi dari kalsium di urine. Kemudian recurrent renal calcium stone formation, jadi pembentukan batu kalsium yang berulang. Ya. Ya, ini biasanya karena banyaknya kalsium di urine, dan ini dapat dikurangi dengan pemakaian thiazide diuretik. Jadi thiazide ini mengurangi ekskresi kalsium di urine. Kemudian penggunaan lain ialah diabetes insipidus karena kelainan ginjal atau nephrogenic insipidus. Di sini digunakan diuretik thiazide yang nanti akan dijelaskan bagaimana mekanismenya. Bagaimana thiazide itu dapat mengurangi edema dari jaringan ialah sebagai berikut, ya. Dengan meningkatkan ekskresi NA dan air, diuretik ini akan mengurangi volume darah. Volume darah yang berkurang akan disertai dengan tekanan vena yang berkurang. Tekanan vena yang berkurang akan menyebabkan tekanan hidrostatik kapiler yang berkurang, dan hal ini akan menyebabkan filtrasi cairan di kapiler berkurang dan meningkatkan reabsorpsi cairan di kapiler, dan akhirnya dapat mengurangi edema dari jaringan. Dan efikasi dari diuretik di sini yang paling kuat ialah loop diuretik, ya. Diikuti dengan thiazide dan diikuti dengan potasium sparing diuretik. Dan hal ini berhubungan dengan banyaknya natrium yang direabsorpsi di tubulus di mana tempat-tempat diuretik ini bekerja. Loop diuretik itu antiagresif diuretik sering digabung dengan potasium sparing diuretik. Hal ini berguna satu untuk mengurangi ekskresi kalium oleh loop dan thiazide diuretik. Di samping itu untuk meningkatkan efek diuresis dari loop diuretik dan thiazide. Nah, kenapa diuretik loop diuretik ini sangat poten? Kalau diuretik yang lain bekerja pada lumen tubulus, yaitu menghambat reabsorpsi NA. Tapi dia loop diuretik juga mempengaruhi hiperosmotik dari tersisium medula dengan cara menghambat reabsorpsi NaCl. Dan hiperosmotik ini berguna untuk reabsorpsi air dengan pengaruh ADH. Jadi dengan berkurangnya keadaan hiperosmotik dari tersium medula, maka air di sini tidak diserap. Jadi
air tidak diserap karena mengikuti Na yang tidak diserap, itu plus di take action yang dan juga karena berkurangnya hiperosmotik yang akan menyebabkan berkurangnya reabsorpsi air walaupun ada ADH. Nah, bagaimana cara kerja dari diuretik menurunkan tekanan darah? Tekanan darah tergantung dari tekanan perifер dan ini tergantung dari tonus arterium. Dan tekanan darah juga tergantung dari cardiac output. Cardiac output tergantung dari heart rate dan stroke volume. Dan stroke volume tergantung cardiac contractility dan venous return. Nah, venous return tergantung dari volume darah dan tonus vena. Diuretik dengan meningkatkan ekskresi Na dan air akan mengurangi tekanan darah. Ini berkurang, maka tekanan darah akan turun. Pada hipertensi, diuretik ini yang paling sering digunakan pada hipertensi tanpa komplikasi ialah diuretik thiazide. Sedangkan loop diuretik digunakan bila ada komplikasi gagal jantung atau juga penyakit ginjal yang end stage, jadi tahap akhir. Sedangkan aldosterone antagonis seperti spironolactone, eplerenone digunakan pada keadaan gagal jantung dan juga push myocard infarct. Dan bagaimana mekanisme kerja dari thiazide pada diabetes insipidus yang nefrogenik? Jadi diabetes insipidus di sini air banyak dikeluarkan, tapi gula tidak banyak. Bisa kelainannya di ginjal ataupun di otak, ya, di hipofise. Jadi di hipofise menghasilkan ADH, dia akan, kalau ini berkurang maka penyerapan air berkurang. Pada nefrogenik diabetes insipidus ada kerusakan ginjal, maka ADH yang dikeluarkan oleh hipofise itu tidak efektif kerja. Bagaimana antidiuretik dari thiazide itu dapat mengurangi berguna pada insipidus. Sini antidiuretic action dari thiazide sekunder terhadap peningkatan dari ekskresi dari natrium. Ya, ini maksudnya begini, ya. Thiazide menyebabkan peningkatan ekskresi dari natrium, jadi menyebabkan renal sodium loss, dan hal ini akan menyebabkan kontraksi dari volume cairan ekstraseluler dan diikuti dengan penurunan GFR dan peningkatan reabsorpsi dari Na dan air di tubulus proximalis. Dengan demikian, maka sodium dan air yang dibawa ke distal, tubulus distale dan kolektif tubulus itu berkurang, dan akhirnya urine yang keluar akan berkurang. Kita lihat efek samping dari diuretik, yaitu loop acting dan thiazide, ya. Efek renal, ada metabolic side effect dan yang lain-lain. Efek renal hipovolemia, jadi karena banyaknya keluar air. Hiponatremia, karena banyaknya keluar natrium. Hipokalemia, metabolic alkalosis, nanti akan dijelaskan. Kemudian hiperurikemia. Dengan demikian maka harus berhati-hati pada penderita GOUT, ya. Hipomalsemia, hiperkalsuria, jadi menyebabkan hiperkalsuria, digunakan loop, itu digunakan untuk pada hiperkalsemia dan menyebabkan hipokalsuria pada thiazide
maka digunakan untuk mencegah pembentuknya bentukan batu kalsium. Kemudian metabolisme efek ada glukosa intoleran hiperkemia. Dia akan mengganggu pengobatan dari defibrillator dan juga sini jadi hiperlipidemia. Ini yang lain yang penting ialah adanya disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi biasanya terjadi pada penggunaan diuretik yang lama ya, saya pada hipertensi dan juga obat antihipertensi yang juga menyebabkan gangguan ereksi ialah beta blocker. Kemudian efek samping dari potasium diuretik ialah hiperkalemia. Bagaimana akan dijelaskan mekanismenya. Kemudian ginikomastia disehingga oleh spironolactone dengan menghambat binding atau ikatan dari dihidrotestosteron dengan reseptor androgen dan juga dapat menyebabkan gangguan di lambung. Boni andrase inhibitor dapat menyebabkan hidrosinis dan parestesia jadi semutan, keringgingan. Kemudian osmotik diuretik ada sakit kepala, mual muntah, hiponatremia dan edema paru-paru karena dengan tekanan osmotik yang tinggi di darah akan menyebabkan pulmo darah yang meningkat karena masuknya air dari intraseluler. Bagaimana terjadinya hipokalemia dan hiperkalemia? Hipokalemia biasa terjadi pada makan lob diuretik dan tiazid diuretik ya. Jadi adanya sejumlah besar natrium ya, pada tubulus kolektikus yang bagian kortikal akan menyebabkan adanya kekurangan kalsium karena beberapa dari kalsium yang Na yang berlebih itu akan direabsorpsi dan ditukar dengan kalium ya. Sedangkan hiperkalemia terjadi pada penggunaan potasium diuretik karena inhibisi reabsorpsi natrium pada tubulus kolektikus bagian kortikal akan menyebabkan retensi dari potasium. Retensi potasium biasanya retensi hidrogen, jadi terjadi hiperkalemia dan asidosis. Nah, kita lihat saja. Ya, di sini ada pertukaran Na ya. Tubulus kolektikus bagian kortikal ada pertukaran antara Na dan K dan H ya. Ya, Na direabsorpsi, K dan H dikeluarkan. Bila di sini reabsorpsi Na dihambat ya, jadi ini oleh lob diuretik, kemudian pada tubulus distalis oleh tiazid, maka Na ini yang sampai ke tubulus kolektikus, tubulus ini yang itu akan banyak dan sebagainya akan diserap ya, ditukar dengan K dan H ya. Dengan demikian maka akan terjadi hipokalemi dan alkalosis. Kemudian bila obat yang bekerja di tubulus kolektikus yang kolektikus ya, seperti potasium diuretik, jadi dia menghambat pertukaran Na dengan K dan H ya. Jadi Na yang direabsorpsi dihambat, maka K akan ditahan dan H ditahan sehingga terjadi hiperkalemia dan asidosis. Kemudian kalsium di urina yaitu meningkat pada lob diuretik dan menurun pada tiazid. Jadi meningkat pada lob diuretik dan menurun pada tiazid. Nah, di sini kita lihat ya, ada cotransport NAKCl pada asetilin.
Kemudian K yang masuk ke sel dari luar, dari rumah dan juga dari darah, ya. Jadi yang masuk 2, yang keluar 1, maka K di sini akan kelebihan. Kelebihan K ini akan dikeluarkan dan menyebabkan lumen positif jadi potensial lumen positif, ya. Dan hal ini akan menyebabkan reabsorpsi dari Mg dan Ca. Kalau masuknya K di sini dihambat oleh loop diuretik, ya, maka kelebihan K di sel tidak terjadi dan akhirnya akan K yang dikeluarkan berkurang dan lumen potensial lumen positif berkurang dan akhirnya Ca tidak direabsorpsi, dikeluarkan, ya, terjadi hiperkalsuria. Sebaliknya pemakaian tiazid diuretik, di sini akan terjadi reabsorpsi NaCl, Na masuk ke darah, keluarkan K, kemudian Ca yang masuk dari lumen dengan pengaruh paratiroid hormon. Ca masuk ke ditukar dengan Na dan Ca ada yang masuk tukar H. Kalau masuknya Na ini dihambat oleh tiazid, ya, maka di sini Na di sel berkurang dan akhirnya pertukaran Ca dan Na itu makin cepat dan Ca makin banyak yang direabsorpsi dari lumen dan akhirnya Ca di lumen itu berkurang, jadi menyebabkan hipokalsuria. Kemudian perubahan elektrolit, ya, dengan diuretik, ya. Pada karbonat anhidrasa yang paling banyak dikeluarkan ialah NaHCl3 dan akan menyebabkan asidosis, ya. Dan loop diuretik dan tiazid yang banyak dikeluarkan adalah Na, kalium juga banyak, menyebabkan alkalosis, ya. Dan potasium sparing diuretik yang banyak Na dikeluarkan tapi K-nya berkurang dan di sini terjadi asidosis. Jadi pada keadaan ketidakseimbangan asam basa bisa pada ginjal dapat berupa metabolik asidosis, yang ini disebabkan olehnya hilangnya sodium bikarbonat, ya, karena pemberian CAI, karbonat anhidrasa inhibitor, atau juga bisa juga pada pemakaian potasium diuretik karena terjadi retensi dari hidrogen. Sedangkan metabolik alkalosis terjadi karena hilangnya H oleh loop diuretik dan tiazid diuretik. Jadi ingat, loop diuretik dan tiazid diuretik menyebabkan Na yang sampai ke kolektin tubul itu meningkat dan ini ditukar dengan K dan H, ya. Jadi H banyak hilang, maka di sini terjadi metabolik alkalosis. Kemudian kita lanjutkan dengan agonis ADH dan antagonis ADH. Jadi reabsorpsi air yang banyak ialah di tubulus proximalis, kemudian thin tertiary limb of Henle, dan juga di ductus collectivus. Ini di bawah pengaruh ADH. Jadi ini bila ada ADH maka reabsorpsi air ini banyak, ya. Dengan demikian kencing jadi lebih sedikit dan lebih terkonsentrasi. Bila tidak ada ADH maka tidak ada reabsorpsi air dan kencingnya banyak, ya, dalam dan untuk lebih cair. Agonis ADH contohnya ialah vasopressin dan desmopressin. Dia memfasilitasi reabsorpsi air. Caranya ialah rangsang
reseptor V2 di collecting duct, ya, dan akhirnya meningkatkan suplai AMP, dan ini meningkatkan channel air, ya, pada membran di sebelah lumen, dan akhirnya memfasilitasi reabsorpsi dari air. Digunakan pada pituitary diabetes insipidus. Jadi diabetes insipidus diakibatkan kurangnya produksi ADH, dan efek sampingnya ialah hiponatremia karena pengenceran. Jadi fasilitasi reabsorpsi air menyebabkan volume darah yang meningkat dan menyebabkan akhirnya pengenceran dari natrium menjadi hiponatremia, dan volume darah yang meningkat juga menyebabkan hipertensi. Dan ini ya, ADH merangsang P2 meningkatkan suplai AMP dan akhirnya menambah water channel sehingga air banyak diserap. Kemudian antagonis ADH antara lainnya konifaktan dan tolvaptan, digunakan pada syndrome of inappropriate ADH secretion. Jadi sindrom di mana sekresi ADH itu tidak wajar. Jadi di sini terjadi kelebihan produksi ADH yang akan menyebabkan retensi Na dan retensi natrium, retensi air dan hiponatremia. Dan sindrom ini disebabkan oleh adanya small cell CA di paru-paru. Jadi pada SIADH ini ada sindrom di mana sekresi ADH tidak wajar, maka akan terjadi retensi air yang sangat signifikan. Dan ini akan menyebabkan pengenceran yang menyebabkan hiponatremia. Dan efek sampingnya ialah penggunaan obat ini ialah neuropati akibat adanya demyelinasi dari nervus. Jadi neuropati ialah kelainan dan saraf, ya. Jadi ini refleksnya. Kemudian kita lanjutkan topik yang kedua, yaitu obat-obat yang bekerja pada kandung kecil.